Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Jemaat silakan bangkit berdiri. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dimanapun saudara berada, salam damai sejahtera. Khususnya Bapak Ibu yang sedang menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan diri di hadapan Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh.
kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mulai dan alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang sah. Turunlah atas kamu semua kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ayat pengantar kita pagi hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh datang memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari bersama saya mengundang kita membuka hati kita. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita datang di hadapan hadirat-Nya. Biarkan Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kita. Karena kita sungguh sangat membutuhkan jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama mengangkat suara. Kita puji Dia. Oleh karena kebesaran yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari bersama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
akan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu bagi setiap kami, umat-umat Tuhan, untuk boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya dengan iman bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kami, menjamah setiap hati kami, memberikan kami penghiburan, bahkan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang telah kami perbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ibadah kami, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita anugerah Mazmur 85 ayat 5. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kembali kita mengangkat pujian dari KPPK 386, batu karang yang kukuh. Tidak ada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada harapan lain, hanya ku sandar namanya. Pada Kristus batu karangku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Awan menutup wajah-Mu, namun anugerah-Mu tetap. Meskipun topan menderu, tak akan karam jiwaku. Pada Kristus batu karangku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Bila nafiri berbunyi, aku menghadap padamu, mengenakan jubah putih, ya jubah kebenaran-Mu. Pada Kristus batu karangku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Nathanael dengan tema tetap teguh di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu, kita menyadari bersama pada saat ini kita di dalam goncangan COVID-19. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhanlah perisai hidup kita. Biarkanlah firman Tuhan itu membuat kita tenang menjalani kehidupan kita setiap hari. Kita akan berdiri teguh di tengah badai karena kita memiliki kekuatan, yaitu dari Yesus Kristus yang selalu menopang kehidupan kita. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku,
Hidup ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Katakan sekali lagi, di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kepada hambanya kami persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali lagi bisa akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi mari sebelum kita akan kembali lagi mendengarkan akan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kembali lagi kami bersyukur pada hari ini atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk bisa kembali lagi mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat terus menguatkan kami, mengingatkan kami, bahkan meneguhkan akan iman kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, terlebih-lebih di mana kami juga bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Kau juga tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, apa kabar kita semua? Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan masih dapat terus kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, tentu saja ada begitu banyak hal yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika mungkin saya boleh bertanya, apakah kita pernah mengalami yang namanya diterjang atau merasakan akan satu hembusan angin yang begitu keras? Saya masih teringat Bapak Ibu ketika saya bersama dengan beberapa orang gitu ya, melakukan satu perjalanan dengan mengendarai sepeda motor ya. Tentu saja satu orang satu sepeda motor gitu ya. Jadi kami beriring-iringan sekitar 3 orang ya
Ya, 3 orang itu juga sudah termasuk dengan saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya masih sangat ingat bagaimana posisi saya, itu posisi saya harus paling belakang. Mengapa saya berada di posisi paling belakang? Bukan karena saya ingin melihat bahwa teman-teman saya atau rombongan saya berada di depan saya, bukan. Tapi jelas di sana saya harus menjaga diri saya, menjaga tubuh saya agar tetap berada di posisi di atas sepeda motor itu, Bapak Ibu, dengan kecepatan yang cukup stabil, agar saya pun juga dapat terus bersama-sama dengan rombongan saya. Dan tentu saja dalam saya mengendarai sepeda motor itu saya mendapatkan satu atau merasakan yaitu satu hembusan angin yang cukup keras, ya, yang seakan-akan meskipun tubuh saya yang besar seperti ini, Bapak Ibu, saya masih dapat terasa seperti akan terbang rasanya atau akan terjatuh. Tapi saya harus memegang kendali sepeda motor itu dengan begitu erat sehingga saya pun tetap bisa bertahan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin begitu pula juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada begitu banyak hal yang dimana kita harus tetap teguh di tengah badai kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tema kita hari ini yaitu berbicara tentang tetap teguh di tengah badai kehidupan. Tetap teguh di tengah badai kehidupan. Dari nats yang baru saja kita baca, jelas ini ada satu surat yang kembali lagi mungkin sering kali kita dengar, sering kali kita mungkin membaca dan merenungkannya. Yaitu satu surat yang dimana Rasul Paulus itu kembali lagi mengingatkan jemaat di Korintus akan apa yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu saja dalam bagian ini ada satu hal yang begitu penting sehingga Rasul Paulus harus mengingatkan jemaat-jemaat di Korintus. Karena apa? Karena mereka harus menghadapi satu hal yang tentu saja akan membuat mereka bisa saja terjatuh. Oleh karena itu jika kita lihat di bagian ayat-ayat sebelumnya, di pasal yang ke-10 ini, di sana juga menjelaskan bagaimana Rasul Paulus bahkan LAI memberikan judul yaitu Israel sebagai suatu peringatan. Kita bisa melihat dan merenungkan dalam bagian ini, tentu saja dalam bagian ini menjadi Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun, mereka pun juga mengalami yang namanya badai kehidupan. Tetapi di dalam mereka menghadapi badai kehidupan itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seringkali mereka lebih memilih untuk seakan-akan menolak Tuhan yang memimpin mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Rasul Paulus ingin kembali lagi mengingatkan jemaat di Korintus. Bahkan saya rasa bagian ini pun juga kembali lagi bisa mengingatkan kita, menguatkan kita. Selama kita hidup, yang namanya badai itu tidak akan pernah tiada gitu ya. Akan selalu mungkin kita hadapi, selalu kita akan terus rasakan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam tema hari ini yaitu bagaimana kita harus tetap teguh di tengah badai kehidupan. Mengapa bagian ini begitu penting? Jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dari pembacaan nats yang baru saja kita baca, mengapa kita harus tetap teguh di tengah badai kehidupan? Karena itu yang pertama, pencobaan yang biasa. Mengapa kita harus tetap teguh di tengah badai kehidupan? Karena pencobaan-pencobaan atau badai yang kita hadapi itu bisa dikatakan satu hal yang biasa. Mengapa demikian? Kalau kita lihat di dalam ayat 13a di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Artinya apa? Setiap manusia tentu saja akan mengalami yang namanya cobaan. Termasuk di dalam pembacaan kita menjadi latar belakang dari 1 Korintus pasal yang ke-10, yaitu apa? Pencobaan yang sedang dialami atau yang sedang dihadapi oleh jemaat di Korintus adalah sesuatu yang memang setiap hari mereka akan jumpai. Bahkan tidak hanya jemaat di Korintus mungkin. Orang-orang yang ada di sekitar mereka sekalipun atau orang-orang yang ada di luar jemaat pun mengalami hal yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan di dalam bagian ini kembali lagi mengingatkan, Rasul Paulus ingin mengingatkan. Oleh karena itu hendaklah kita harus tetap teguh. Karena apa? Karena itu ada satu pencobaan yang biasa yang sering kali mungkin harus kita hadapi. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu bagian selanjutnya apa yang sebenarnya tetap membuat bagian ini menjadi sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita terus melihat dan merenungkan bagian ini menjadi satu bagian yang kembali lagi Rasul Paulus ingin mengingatkan akan jemaat di Korintus. Melalui satu peringatan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Seringkali bangsa Israel menyakiti akan hati Tuhan. Seringkali bangsa Israel ketika mereka di padang gurun membuat Tuhan marah. Seringkali ketika bangsa Israel berada di padang gurun mereka seakan bisa dikatakan sedang memberontak kepada Tuhan. Bayangkan saja Bapak Ibu, mereka baru saja keluar dari tanah Mesir ya, ketika Musa harus naik ke Gunung Allah ya, ketika Musa harus berjumpa dengan Allah. Di sana mereka merasa bahwa wah ini Musa tidak turun-turun. Mari kita akan buat sesuatu yang bisa kita sembah. Mari kita membuat sesuatu yang membuat kita bisa lebih seakan-akan kita memiliki Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bangsa Israel lupa akan satu hal. Bahwa mereka memiliki Allah yang senantiasa memimpin hidup mereka. Tetapi dalam bagian ini mereka lebih memilih untuk bagaimana mereka seakan-akan menolak Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ada begitu banyak mungkin badai dalam kehidupan kita. Baik mungkin itu di dalam keluarga kita, relasi kita satu dengan yang lain. Ya, mungkin di dalam pekerjaan usaha kita yang dulu mungkin agak bisa dikatakan ramai atau yang bisa berjalan dengan baik atau lancar, sekarang mulai agak-agak tersendat sedikit. Atau mungkin di dalam studi kita yang seakan-akan dulu kita selalu berprestasi, tapi sekarang kita merasa mengalami sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini kembali lagi kita diingatkan. Ada begitu banyak hal yang mungkin saja pencobaan, tantangan, kesulitan yang akan seringkali membuat kita akan terjatuh. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus tetap teguh di tengah badai kehidupan itu. Sama ilustrasi yang tadi saya bawa Bapak Ibu ketika saya harus mengendarai sepeda motor saya. Ya, di tengah hembusan angin yang begitu keras. Mungkin kita bisa bayangkan kalau saya mungkin tidak memegang kendaraan atau sepeda motor saya itu dengan baik. Saya rasa dengan kecepatan yang bisa dikatakan cukup tinggi karena saya harus mengejar teman-teman saya. Ya, saya bisa saja terjatuh Bapak Ibu. Tapi di sana saya harus memegang erat kendaraan itu. Sehingga saya tetap berada di atas sepeda motor itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini mungkin ada begitu banyak hal yang memang harus kita alami. Hal yang pertama yang harus kita ingat, itu apa yang sedang kita alami saat ini, itu ada sesuatu yang biasa. Yang Alkitab katakan di sana, itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagian selanjutnya menjadi satu bagian yang begitu menarik. Dan saya rasa ini menjadi satu bagian menguatkan kita dan membuat sesuatu yang berbeda dengan dunia ini. Sebab apa Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat 13a ya, kalau mungkin Rasul Paulus ketika dia mengingatkan jemaat di Korintus dan hanya sampai di bagian ini saja, di bagian 13a saja, yang dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya rasa dunia pun juga mengatakan bagian ini Bapak Ibu.
Siapa sih orang di luar sana yang tidak akan mengatakan kepada kita ketika kita sedang menghadapi satu masalah, sudah tenang saja, itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Kamu pasti akan tetap bisa menjalankannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin kalau bagian ini hanya sampai di bagian ini saja, saya rasa kita tidak ada bedanya dengan dunia. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita, mengingatkan kita. Mengapa kita harus tetap teguh, sekalipun bukan hanya sekedar karena itu ada satu pencobaan yang biasa, yang sudah lazim atau sudah terbiasa kita alami setiap harinya. Di ayat yang ke-13b Bapak Ibu, yaitu poin kedua saya, yaitu karena Ia adalah Allah yang setia. Ia adalah Allah yang setia. Di sana di bagian 13b sana dikatakan bahwa sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab Allah setia. Ya, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan bahwa tetapi Allah setia pada janjinya, Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian inilah menjadi satu bagian yang penting, yaitu bahwa Allah itu setia. Mengapa kita harus tetap teguh di tengah badai kehidupan kita? Mengapa kita harus tetap teguh di dalam situasi atau keadaan yang mungkin saja bisa saja membuat kita akan terjatuh? Jelas karena Allah itu setia. Setia akan apa Bapak Ibu? Yaitu setia akan janji-janjinya. Hanya di dalam Tuhanlah kita benar-benar bisa berpegang teguh, memegang akan janji-janjinya. Di dalam Tuhanlah kita memiliki satu pengharapan yang pasti. Hanya di dalam Tuhanlah bagaimana kita benar-benar bisa bersandar penuh. Karena Dia ada Allah yang setia dalam kehidupan kita. Dalam bagian ini, Bapak Ibu kalau kembali lagi, kalau hanya sampai di dalam 13a, saya rasa kita akan ketika kita bisa berhasil melewati akan masa-masa sulit kita. Kita akan merasa bahwa saya sudah punya pengalaman dulu seperti ini. Saya mampu melewati karena memang saya bisa untuk melewati satu persoalan atau persoalan yang ada. Berdasarkan pengalaman saya dan seterusnya. Tapi lupa Bapak Ibu dalam bagian ini ada satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Yaitu bagaimana Allah itu setia. Karena Allah itu setia, karena Allah yang setia itulah yang akan memampukan kita untuk kita bisa melewati akan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena pengetahuan atau pengalaman kita, sehingga kita dapat melewati semua kesulitan atau tantangan atau cobaan dalam hidup ini, melainkan karena Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kita. Oleh karena itu di bagian 13b tadi sana dikatakan dengan jelas bahwa sebab Allah itu setia. Dan karena itu, karena Allah itu setia, maka Ia tidak akan membiarkan kita. Bapak Ibu, mungkin kita bisa melihat akan gambaran setia itu dengan pasangan kita masing-masing. Ya, kalau seorang pasangan ya atau ada seorang pasangan, tentu saja dia dikatakan seorang pasangan yang setia, yaitu ketika dia akan tetap bertahan atau tidak akan membiarkan pasangannya itu terjatuh. Mungkin bukan hanya sekedar seorang pasangan Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang seorang teman, seorang sahabat, kita bisa melihat teman kita atau sahabat kita itu setia dengan kita bukan karena ketika kita sedang memiliki sesuatu, ketika kita mungkin sedang berada di satu puncak karir kita ya. Tapi ketika kita sedang terjatuh, di sanalah kita bisa melihat bagaimana teman kita setia atau tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rasa Allah kita adalah Allah yang bukan hanya sekedar seperti seorang sahabat atau bukan hanya sekedar sebagai seorang pasangan bagi kita yang setia. Tapi memang pada dasarnya Dia ada Allah yang setia itu. Oleh karena Dia ada Allah yang setia, maka Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui akan kekuatan kita. Bagian inilah Bapak Ibu yang dapat terus menguatkan kita, menghibur kita, meneguhkan akan hidup kita.
Ada begitu banyak hal orang yang akhirnya melupakan akan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupannya, bukan? Mereka merasa bahwa wah saya mampu kok, saya bisa. Mungkin sama halnya seperti bangsa Israel pada saat itu. Merasa percaya dirinya boleh Bapak Ibu. Tapi merasa bahwa dia mampu tanpa Tuhan itu menjadi bagian yang kurang tepat atau bagian yang begitu salah. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia tidak akan pernah mampu untuk melangkah sendiri, bukan? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kembali lagi hendaklah bisa menguatkan kita, mengingatkan kita. Ketika kita bisa menjalani hidup kita. Ketika kita sedang menghadapi persoalan sekalipun atau badai kehidupan saat ini. Ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang setia. Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita untuk kita bisa terjatuh. Bahkan mungkin kalaupun kita harus terjatuh sekalipun, percayalah bahwa Dia yang akan mengangkat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian selanjutnya, mengapa kita memang harus benar-benar tetap teguh di tengah badai kehidupan kita. Selain karena itu ada satu pencobaan yang biasa. Dan itu dikuatkan karena Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kita. Bukti bahwa Allah itu tidak akan membiarkan kita yaitu yang ketiga Bapak Ibu. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Di ayat 13 bagian C, bagian terakhir di sana dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Inilah Bapak Ibu yang dapat terus menguatkan dan menghibur kita. Allah yang setia itu tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan ketika kita memang sedang menghadapi satu pencobaan, tantangan, kesulitan itu, ingat Dia akan memberikan jalan keluar. Bahasa Indonesia sehari-hari di sana mengatakan bahwa pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan keluar kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kembali lagi ketika saya coba merenungkan dan melihat, ini ada satu jawaban yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Allah yang setia itu tidak akan membiarkan kita, dan karena Allah itu setia, Dia akan tetap memberikan kita jalan keluar. Agar apa Bapak Ibu? Di sana jangan jelas kalau dalam Alkitab kita sana dikatakan bahwa kamu dapat menanggungnya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sana dikatakan untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Dapat menanggungnya, dapat bertahan, artinya apa Bapak Ibu? Ya, pencobaan itu memang mungkin masih kita alami pada saat itu. Bahkan saat ini. Tapi menjadi penghiburannya Bapak Ibu. Kita tetap dikuatkan, sehingga kita tetap bisa bertahan. Bukan terjatuh. Inilah menjadi bagian yang kembali lagi menguatkan dan menghibur kita. Kebenaran firman Tuhan hari ini kembali lagi bisa terus menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang begitu setia. Bukti bahwa Dia ada Allah yang begitu setia. Bukti bahwa Dia ada Allah yang begitu memiliki kasih yang begitu besar. Baru saja Bapak Ibu beberapa hari yang lalu kita merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan hanya sekedar berbicara bahwa ya, tugas Tuhan Yesus ke dunia ini sudah selesai. Ketika Dia harus mati di kayu salib, ya, dikuburkan dan bangkit, karena itu sudah selesai, Dia harus naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini bukan hanya sekedar sampai di sana, tapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan akan karyanya yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita.
Dan di sana juga ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia tidak hanya sekedar naik ke sorga atau meninggalkan para murid atau meninggalkan akan setiap kita. Tapi ingat apa yang ia janjikan, bahwa ia akan memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan terus menguatkan kita, yang akan tetap terus memampukan kita, yang akan tetap terus membawa kita untuk semakin mengenal, mengerti akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini Rasul Paulus ingin kembali lagi terus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, bahkan kepada setiap kita. Bahwa dalam bagian ini bagaimana kita harus memang tetap teguh di tengah badai kehidupan. Bukan hanya sekedar seperti satu slogan atau kata-kata mutiara, kata-kata yang indah saja, bahwa kita harus tetap teguh di tengah badai kehidupan kita. Tapi firman Tuhan telah memberikan satu penjelasan begitu indah. Selain karena itu ada satu hal yang begitu biasa, ya, atau sesuatu yang biasa, tapi karena juga di sana ada Allah yang setia yang akan memampukan kita untuk kita bisa melewati akan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 13 di sana dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagian ini biar kembali lagi mengingatkan kita Bapak Ibu, karena kita memiliki Allah yang setia dalam hidup kita. Hendaklah kita mau tetap terus percaya, hendaklah kita mau tetap terus bersandar penuh pada Dia. Hendaklah kita mau tetap terus melekat hanya kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 13 sana dengan jelas mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di luar Tuhan, kita tidak akan pernah mampu melewati hidup kita. Bahkan ketika badai itu menerjang hidup kita, tanpa Tuhan kita akan mudah saja terjatuh. Bahkan ketika kita sudah terjatuh, maka tidak akan ada yang bisa menolong kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetaplah terus percaya, tetaplah terus bersandar penuh kepada Tuhan. Karena di sanalah kita akan tetap bisa bertahan. Karena di sanalah kita akan tetap teguh berdiri di tengah badai kehidupan kita. Sekalipun itu ada sesuatu yang mungkin begitu berat yang harus kita alami, percayalah bahwa Dia ada Allah yang setia, yang akan sanggup menolong Bapak Ibu secara jemaat yang dikasih Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar agar kita tetap kuat dan kita tetap bisa melangkah, tentu saja berjalan atau melangkah bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tetap dapat terus melihat, menyaksikan, merasakan akan bagaimana penyertaan Tuhan dan bahkan bagaimana Allah yang setia itu senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan biar kembali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, nama Tuhan kita Yesus Kristuslah yang dapat terus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami bersyukur pada hari ini atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau ada Allah yang setia. Di tengah-tengah badai kehidupan kami, di mana kami harus tetap teguh berdiri di sana Tuhan. Kami menyadari bahwa dengan kemampuan kami, dengan kekuatan kami, bahkan mungkin dengan pengalaman kami tidak akan pernah mampu untuk bisa bertahan. Kami tidak akan pernah mampu untuk tetap teguh di tengah badai kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau ada Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Bahkan dalam sepanjang hidup kami saat ini pun Tuhan, kami percaya itu karena bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan terus ingatkan kami, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Sekalipun saat ini kami masih harus menghadapi badai itu, biar kami tetap terus mau melekat hanya pada Tuhan. Kami mau tetap terus percaya dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya di sanalah kekuatan kami. Di sanalah kami akan tetap bisa teguh di tengah badai kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan menjadi doa kami.
Inilah Tuhan menjadi permohonan kami. Kami serahkan terus hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang tetap senantiasa memimpinnya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di muka bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita menenangkan hati kita di hadapannya. Kita akan menaikkan beberapa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sebelumnya mengaku dosa dan kelemahan kami. Supaya Tuhan kuduskan hati dan layakkan kami ya Tuhan. Supaya sungguh syafaat kami sampai ke hadirat Tuhan. Tuhan, tiliklah hati kami, siapkanlah hati umat-Mu dan dengarlah syafaat kami di hadapan-Mu. Pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berjuang menjaga diri dan juga ya Tuhan kesadaran untuk social distancing. Supaya tetap bisa ditegakkan di dalam kehidupan rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan di tengah bertambahnya virus corona ini. Korban yang jatuh juga sudah begitu banyak. Kami mohon kemurahan Tuhan, kesadaran bagi bangsa dan negara ini. Bagaimana bisa menjaga kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Tuhan, kami khusus berdoa juga untuk para tenaga medis yang berjuang di front depan. Para dokter, perawat, bahkan seluruh tenaga medis yang ada di rumah sakit maupun juga di Wisma Atlet. Tuhan juga tolong mereka ya Tuhan, kasihani mereka. Ada banyak pergumulan dan tantangan. Mereka juga butuh istirahat. Mereka juga punya keluarga. Sebab itu ya Tuhan, kami berdoa supaya seluruh rakyat Indonesia bisa bersatu hati untuk berjuang mengalahkan COVID-19 dengan kesadaran diri untuk sungguh-sungguh ya Tuhan tetap di rumah dan juga tidak berkumpul secara massal. Tuhan kasihani. Kami tak lupa juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tengah situasi yang cukup panjang ini. Pelihara rohani kami untuk tetap fokus kepada Engkau, tetap menengadah, memandang kepada salib Tuhan. Di tengah segala kesulitan, tantangan, pergumulan, bahkan kesehatan kami ya Tuhan, kami hanya bersandar berharap kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan mengasihi kami, teguhkan iman kami. Dan biarlah melalui beberapa peristiwa yang terjadi, kami belajar lebih sungguh-sungguh, lebih cinta kepada Engkau, lebih rindu akan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan gereja. Ke depan kami harus bagaimana? Apakah tetap streaming? Tuhan juga mengarahkan kami ya Tuhan. Berkati ibadah-ibadah streaming ini. Berkati setiap saudara yang dengan setia mengikuti ibadah-ibadah, baik ibadah hari Minggu, baik ibadah hari Rabu. Tuhan kiranya menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, yang lemah tubuh, atau memasuki usia senja, dimanapun mereka berada di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan pengharapan, bahkan jamahan dan kesembuhan kepada setiap kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami di hadirat-Mu. Segala puji, syukur, dan hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan satu pujian, Sandar pada Lengan yang Kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Bait yang ketiga, ku takkan cemas, ku takkan takut. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan, terima kasih buat setiap pernyataan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini. Kami boleh ada untuk beribadah. Kau berkati persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini. Kau berkati majelis yang mengelola. Kau berkati agar dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ini doa anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, ya. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi, doa berkat, dan amin song akan disampaikan nanti oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tenangkanlah hatimu di hadapan Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, penyertaan, pemeliharaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
silakan duduk. Ibadah selesai, ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tetap jaga kesehatan kita dengan baik. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam warta. Untuk jadwal kegiatan pelayanan sepekan dapat kita lihat di dalam warta multimedia. Untuk doa-doa, pokok-pokok doa sepekan kita juga bisa doakan di rumah kita masing-masing. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu